Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ruang Anjar Azam. Di video kali ini kita mau ngobrol tentang quarter life crisis atau yang biasa kita sebut dengan krisis usia seperempat abad atau juga krisis paruh baya. Mungkin teman-teman juga di sini udah nggak asing ya dengan istilah ini, tapi kita coba bahas versi kita apa yang kita tahu tentang quarter life crisis itu apa. Terus juga kita pernah nggak nih gitu ya mengalami krisis itu dan gimana cara kita pada saat itu mengatasinya, atau saat ini mungkin kita masih merasakannya. Nanti kita bakal cerita-cerita juga. Tapi sebelum itu sebenarnya quarter life crisis itu apa sih gitu? Secara singkatnya ya, quarter life crisis itu merupakan suatu masa atau suatu kondisi di mana seseorang itu sedang merasakan ketidakpercayadirian atas apa yang dimilikinya. Biasanya karena ini dinamakan quarter life crisis, maka biasanya ini kejadian di pada kisaran umur 20 hingga 30 tahun. Nah, pada masa-masa tersebut kebanyakan orang akan mengalami kondisi di mana dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu nggak sejalan atau nggak sesuai dengan mimpinya, dengan tujuannya gitu, atau bahkan dia bingung atau dia kesulitan bagaimana caranya untuk bisa mengejar impian-impian dia gitu, yang mana dia ngerasa bahwa dirinya nggak mampu tuh untuk bisa mengejar impian yang dia inginkan. Jadi lebih ke seputar tujuan hidup, arah hidup, kedepannya akan seperti apa gitu ya. Karena memang di usia 20-30 tahun tuh banyak keputusan besar yang diambil gitu di usia tersebut. Yang itu tuh bisa jadi berdampak jangka panjang ataupun permanen selama hidupnya gitu, seumur hidup. Kayak misalkan menikahnya dengan siapa gitu kan, maksudnya itu akan dijalani selama usia hidup kan gitu. Terus juga misalkan punya anak, ngurusnya kayak gimana, pola asuhnya seperti apa, itu kan maksudnya akan berdampak hingga ke depannya gitu, hingga akhir hayat tuh berdampak banget kan hal-hal kayak gitu. Terus juga kita akan berkarir di bidang apa gitu kan, kita akan fokus di mana, kita akan stay di mana. Banyak hal yang memang diputuskan di rentang usia tersebut gitu. Makanya mungkin banyak yang mengalami krisis di usia ini, karena krisis di sini tuh maksudnya kan keadaan emosi, keadaan emosional yang itu tuh menggalaukan arah hidup, ini mau kemana nih gitu kan, mengkhawatirkan masa depan, takutnya gini, takutnya gitu, takutnya nggak sesuai dengan harapan, takutnya nggak berjalan dengan baik gitu, dan lain-lain gitu. Dan juga ditambah lagi ada tekanan dari dalam diri gitu, aku udah usia segini nih, aku harus ngapain? Atau juga tekanan dari lingkungan, misalkan diri merasa aku harus ngasih apa ya gitu ke orang tua, ke keluarga, dan lain-lain gitu. Terus orang tua mengharapkan apa ya dari aku, atau misalkan memang ada tuntutan tersendiri dari orang tua dan keluarga, misalkan kamu tuh ya harusnya begini, udah lulus tuh masa diem aja, misalkan masa cuman kerja doang apa-apa gitu. Mungkin banyak juga tekanan-tekanan dari luar, atau juga misalkan melihat kehidupan orang lain gitu, terutama di media sosial ya, karena mungkin saat ini banyak teman-teman kita yang merasa bahwa dirinya itu kalau dibandingin sama orang lain itu nggak ada apa-apanya. Kayak kalau lihat di teman di media sosial gitu, kelihatannya udah bisa menggapai mimpinya dia gitu, sedangkan dirinya sendiri masih belum bisa apa-apa gitu. Orang lain sudah bisa menghasilkan, dia sendiri masih belum bisa menghasilkan apa-apa. Nah, sedikit banyak media sosial juga cukup mempengaruhi terhadap kondisi tersebut gitu. Dengan adanya media sosial tuh jadi lebih lebih ke teken lah ya. Ketika melihat misalkan scrolling, teman aku dia lagi ini nih, lihat lagi teman yang satunya lagi ini nih gitu, atau yang satunya lagi dia udah mencapai ini nih, scrolling lagi dia sedang bisnis ini nih, misal kayak gitu. Jadi mungkin ada juga banyak tekanannya dari media sosial juga. Tapi sebetulnya apakah semua orang di umur 20 hingga 30 itu mengalami quarter life crisis?
Tentunya enggak ya, maksudnya jadi nggak semua orang mengalami. Nggak semua orang mengalami, dan seharusnya juga nggak banyak orang yang mengalami gitu. Sebaiknya, karena ya siapa sih yang mau dalam keadaan krisis gitu. Ini kan keadaan krisis yang dimana kondisi emosi nggak jelas gitu kan, tujuan hidup nggak jelas, arah hidup nggak jelas. Masa-masa krisis ini tuh ya memang siapa sih yang ingin berada dalam masa krisis ini gitu kan. Seharusnya nggak ada yang mau dong, maksudnya ya kita semua nggak pengen gitu berada dalam krisis ini gitu. Cuman kan memang manusia tuh nggak sempurna, nggak ideal semua gitu ya, nggak baik semua. Tapi apakah kita harus berupaya agar tidak mengalami quarter life crisis? Ya tentu gitu. Tentu harus berupaya agar tidak mengalami krisis itu, menghindarinya gitu, dengan cara ya kita punya target di awal lebih dulu lah gitu. Kayak misalkan setelah lulus SMA misalnya kayak gitu. Ya dia udah punya plan nih, udah punya target, udah tahu nih arah hidup aku mau ke sini gitu. Ya jadi kalau misalkan dia udah punya mimpi, misalkan dia ingin berkarir di dunia A, ya berarti dia nyari jurusan kuliah pun ya yang sesuai dengan tujuan gitu. itu. Nggak kayak yang penting kuliah lah. Nah gitu. Jurusan apapun nanti juga yang penting kerja gitu. Tapi kan kalau misalkan emang ternyata kitanya sudah punya tujuan, lebih enak gitu. Kedepannya bakal mau jadi apa, ya tinggal prosesnya atau jalannya menyesuaikan dengan tujuan. Atau misalkan memang tujuannya tidak harus melalui kuliah, misalkan ikut pelatihan apa ya, karena dia udah tahu arahnya kemana, dia akan tek gitu ngikutin stepnya gitu. Sebenarnya ya quarter life crisis ini tuh ya bisa dihindari, bisa dicegah gitu dengan cara kita ya udah tahu gitu, bahwa intinya tahu diri ya, maksudnya tahu konsep diri kita, tahu diri sendiri, mengenal diri sendiri gitu. Oh aku orangnya kayak gini, aku pengennya seperti ini gitu kan. Goals aku ke depannya begini gitu kan. Tidak melihat lagi tuh orang lain. Kalau aku gini nanti disukain sama orang nggak ya misalkan, atau enggak aku beda nih dari jalan yang orang pilih gitu, gimana ya gitu. Dan kalau misalkan dia udah punya prinsip gitu ya dalam dirinya, oh aku begini, dan dia teguh pendirian, dia nggak akan goyah tuh sama hal di lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan scrolling media sosial pun ya udah santai aja. Atau dia pun udah tahu bahwa ya aku ini masih dalam tahap proses gitu, nanti pun bakal ada masanya aku berada di posisi yang sedang dia rasakan saat ini gitu. Karena ya dia nggak abu-abu lagi bahwa ini sampai kapan aku itu bakal seperti ini gitu, ini sampai kapan tujuan hidup aku nggak tercapai-capai, karena dia sudah punya rencana dan dia sudah tahu perkiraan kira-kira berapa lama lagi nih tujuannya itu akan segera tercapai. Terus ketika melihat misalkan orang lain udah menikah gitu ya, dia nggak akan merasa gelisah lagi gitu ketika lihat orang lain banyak yang sudah menikah, teman-temannya misalkan, atau ditanya kapan nikah dan lain-lain gitu. Dia nggak akan gelisah karena aku udah tahu nih target nikah aku kapan, dan aku tahu tujuan hidup aku kemana gitu. Berarti ya intinya mungkin nggak semua orang mengalami quarter life crisis ya, karena mungkin ada juga sebagian orang yang sejak awal sudah diarahkan, entah itu diarahkan oleh dirinya sendiri atau mungkin ada pembimbingnya atau oleh orang tuanya, sudah diajari dari sejak kecil sehingga dia sudah tahu rencana kedepannya mau bagaimana, mau seperti apa, tujuannya seperti apa, sehingga terbebas dari yang namanya quarter life crisis. Nah tapi gimana kalau ternyata kita sudah terlanjur mengalami yang namanya quarter life crisis? Ya balik lagi sih, manusia nggak ada yang sempurna gitu. Ketika kita memang merasa sedang mengalami quarter life crisis, ya udah gitu, maksudnya diterima bahwa kita sedang mengalami krisis tersebut. Tapi ya jangan sampai diwajarkan gitu bahwa ya udah gitu. Ya memang semua orang ngalamin ini, nanti juga kelewat lah. Ya atau misalkan teman-teman juga lihat di statusnya misalkan lagi galau tentang karirnya misalkan, atau ada juga yang galau tentang menikah misalkan, atau ada yang apalah gitu ya. Ya jangan juga diwajarkan gitu.
dijadikan itu tuh pembenaran gitu bahwa orang lain juga sama kok kayak aku. Ya memang sama, cuman ya emang mau gitu kita dalam masa krisis terus gitu, nggak berubah ke arah yang lebih baik kan, kita nggak mau gitu. Nggak mau juga disamain sama orang yang memang mengalami krisis gitu. Ya jadi nggak apa-apa ketika kita mengalami quarter life crisis, tapi kita harus tahu nih kedepannya kita mau ngapain gitu. Jangan sampai ya udahlah jalanin aja gitu. Jangan sampai. Nah kalau kamu pribadi pernah ngalamin nggak? Sekarang kan kita sebenarnya masih dalam usia seperempat abad ya, maksudnya berarti dari 20 tahunan sampai sekarang gitu 25, pernah ngalamin masa kekhawatiran itu, ketidakpercayaan diri, kegalauan, bingung sama tujuan hidup dan lain-lain. Pernah nggak ngalamin krisis itu? Pernah sih, ngalamin waktu itu mungkin pas masa-masa lulus kuliah sih ya, karena kepikiran kerja mau di mana, nikah kapan, terus agak bingung juga sama skill yang dimiliki oleh diri sendiri gitu ya, karena ngerasa kerja di sini nggak cocok sama skill yang dimiliki. Sedangkan milih yang katakanlah yang rendahan, minder juga, nggak mau milih juga gitu ya. Jadinya ya waktu itu ya coba aja ukur kemampuan diri, terus sesuaikan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya dapet yang sesuai lah ya. Pada saat itu ya, dapet yang sesuai gitu, sesuai yang memang ngerasa yang nyaman gitu, ngerjainnya nyaman. Sesuai passion lah ya. Ya sesuai dengan passion. Seperti itu sih yang pernah saya alami. Berarti kegalauan akan berkarir di dunia mana nih, di bidang apa gitu, terus menikah kapan dan lain-lain. Tapi itu disiasati dengan ya kamu lebih mengenal lagi diri, maksudnya ya, mencoba untuk mengenal lagi diri. Ya aku tuh sebenarnya mampunya di bidang apa nih, dan setelah tahu kamu mencoba untuk melamar pekerjaan di situ gitu kan. Kalau kamu Jar? Ya aku juga sempat ngalamin gitu ya masa-masa krisis itu. Jadi waktu masa-masa sebelum lulus ya, maksudnya di semester akhir, aku tahu bahwa setelah lulus tuh nggak gampang gitu. Ya maksudnya kita akan menghadapi dunia nyata gitu loh. Makanya aku pada saat itu mensiasatinya dengan nggak mau cepet-cepet lulus gitu loh. Kayak masih pengen berada di masa-masa kuliah, nggak mau cepet gede gitu loh, nggak mau cepet dewasa. Karena kayak ya aku merasa aku belum siap gitu untuk menghadapi masa setelah lulus itu. Aku merasa kayak enak kuliah deh, masih banyak teman gitu kan, masih bisa hihi, masih bisa kesana kemari dengan bebas gitu loh. Nah, tapi ya pada akhirnya ya aku juga nggak bisa menunda kelulusan itu gitu. Aku harus lulus tepat waktu, dan ya kejadian gitu bahwa aku memang belum siap setelah lulus tuh mau ngapain. Sebenarnya aku tahu bahwa setelah lulus tuh aku harus sudah mempersiapkan. Tapi di semester akhir itu tuh masih bingung kayak ya ngapain ya. Terus aja berpikir kayak gitu. Nggak nemu titik terangnya di mana aku harus lakuin ini. Nggak ada gitu. Jadi udah keburu lulus dan akhirnya ya aku bingung sama diri sendiri gitu. Ini mau ngapain? Sebenarnya pengen S2 tapi nggak ada biaya gitu kan. Terus pengen kerja tapi nggak mau kantoran. Terus juga pengen bisnis tapi bingung bisnis apa gitu kan. Banyak yang digalaukan dan banyak juga maunya sih. Karena banyak maunya jadi banyak juga yang dipusingin gitu. Pada akhirnya aku mencoba untuk mencari kerja, dan alhamdulillahnya memang dapat yang memang nggak kantoran gitu sampai sekarang. Itu yang maksudnya memang rencana aku gitu. Dari awal nggak mau kerja kantoran, dan alhamdulillahnya tercapai gitu. Dan pada saat itu juga aku mikir bahwa selain pekerjaan gitu ya, kan kedepannya aku tuh bakal nikah nih gitu. Aku tuh bakal punya anak nih, aku tuh bakal begini, bakal begitu. Kok aku mempersiapkannya hanya mempersiapkan kerja aja ya gitu, kok hal-hal yang lebih krusial kayak gitu tuh kok aku nggak mempersiapkan gitu. Kayak misalkan gimana ya supaya aku bisa jadi istri yang baik, gimana ya caranya supaya aku bisa jadi ibu yang baik, kok itu tuh nggak terpikirkan. Itu tuh galau lagi gitu bahwa gimana ya,
kalau waktunya datang sama Allah ditakdirkannya cepet gimana gitu, keburu misalkan dilamar sama orang gitu, atau ya keburu nikah dan lain-lain, gimana ya aku nggak bisa nih gitu, nggak siap nih bla 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 gitu, menggalaukan hal-hal kayak gitu. Tapi pada saat itu di tahun 2018-an ya aku mencoba untuk mempersiapkan itu gitu, nggak cuman kayak ya udah diem aja dan meratapi kegalauan ini, enggak juga gitu ya. Aku langsung mencari ilmu-ilmu tentang parenting, tentang konsep diri, tentang keluarga dan lain-lain gitu. Pada akhirnya oh iya ya, aku tuh memang harus mempersiapkan ini gitu, walaupun sebenarnya pada saat itu nggak tahu juga gitu bakal nikahnya kapan, bakal punya anaknya kapan gitu, bakal apa yang terjadi di masa depan nggak tahu, tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan hal itu gitu. Jadi kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan itu tuh ya nggak ada lagi karena kita memang menempuhnya dengan cara mencari ilmu tadi gitu. Kalau aku sih gitu, yang paling digalaukan di usia 20-25an tuh itu gitu. Oke, kalau gitu berarti jika misalkan kita mengalami yang namanya quarter life crisis, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh keluar dari krisis itu gitu? Mungkin yang pertama ya mencoba untuk menerima diri sendiri ya. Maksudnya kalau kita mengetahui bahwa kemampuan diri kita hanya seperti itu, kekurangan seperti itu, ya terimalah, itulah kita. Jangan malah membanding-bandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain gitu, karena ya itu dia, ini kita. Kalau kata salah satu gurunya Anjar sih, kalau nggak salah ya, pernah dengar, cobalah untuk tinggikan gunung dan ratakan lembah. Maksudnya apa? Gunung itu diibaratkan sebagai kelebihan atau kemampuan kita lah. Jadi ya kalau kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, ya asah atau buatlah kelebihan itu menjadi lebih baik lagi. Dan jika kamu punya kelemahan yang tadinya diibaratkan sebagai lembah, jangan malah dibikin makin dalam lembahnya, tapi timbun agar jadi rata. Ya jadi yang pertama tentunya kita harus menerima ya inilah diri kita apa adanya gitu, kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini, karakternya seperti ini, dan kita berusaha untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Ketika kita mencintai, kita nggak akan lagi tuh menyalahkan, menzolimi diri sendiri, berbohong sama diri sendiri gitu. Yang kedua apa, Njar? Yang kedua, cek diri kita, apa sih sebenarnya yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita tonton, yang sering kita obrolkan, yang sering kita diskusikan tuh apa gitu. Karena dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tuh ngaruh sama pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita, hati kita itu tuh berpengaruh gitu. Jadi ketika kita sedang galau tentang sesuatu atau sedang gelisah tentang sesuatu, itu tuh pasti karena ada pemicunya gitu. Jadi ketika misalkan kita sering mendengar, menonton hal-hal negatif, ya pasti isi pikiran kita juga mungkin cenderung ke hal-hal negatif gitu. Ya kita evaluasi diri gitu. Oh ternyata yang belakangan ini yang sering aku tonton tuh hal-hal seperti itu gitu. Jadi harus ngecek terus diri kita, apa nih yang sering kita lihat, tonton, dengar, dan obrolkan. Dan yang gak kalah penting untuk poin yang ketiga itu adalah jangan pernah bandingkan diri kamu dengan diri orang lain atau kondisi kamu dengan kondisi orang lain, karena ya kita nggak tahu sebetulnya proses apa yang udah mereka lalui gitu di belakang layarnya, kayak gimana gitu ya. Kita cuma bisa lihat, dia enak sekarang hidupnya, udah sukses, udah punya segalanya gitu, tanpa memikirkan proses apa yang udah dia lalui gitu. Mungkin saja sampai berdarah-darah gitu ya. Berdarah-darah. Bisa jadi dia tuh melewati banyak hal pahit lah ya untuk mencapai kesuksesan itu. Ya kita intinya nggak pernah tahu kehidupan orang di belakang kita gitu. Kita misalkan hanya melihat dari media sosial atau hanya melihat ketika ketemu gitu ya, tanpa ya tahu gitu sebenarnya yang terjadi di rumahnya tuh apa gitu, sebenarnya apa yang terjadi di bisnisnya tuh apa gitu kan, kita nggak tahu hal itu gitu.
Dan setiap orang juga startnya beda-beda ya. Ada yang memang mungkin dia mulai lebih dulu daripada kita. Iya, atau juga orang tuanya ngasih modal misalkan dari awal gitu. Apa yang dia tempuh, apa yang dia pelajari, apa yang dia dapat, apa yang dia jalani di kehidupannya, kan setiap orang tuh beda-beda karakternya, sifatnya dan lain-lain. Jadi yang nggak bisa dibandingkan gitu loh. Oke, memang misalkan usianya sama gitu ya dengan kita, tapi kan di balik usia itu tuh banyak hal yang dilewatinya tuh beda-beda gitu. Misalkan kamu di 25 tahun kamu hidup, kamu telah melewati ini, sedangkan 25 tahunnya aku begini gitu kan, itu tuh beda gitu setiap orang. Dan jadi ya nggak usah ngebandingin sih, malah kalau kita ngebanding-bandingin tuh malah bikin capek, karena ya mau sampai kapan gitu dibandingin, nggak akan pernah ada habisnya gitu untuk membandingkan satu sama lain gitu. Justru yang harus kita lakukan itu adalah yang poin keempat nih, Apa yaitu tuh? cari potensi diri dan tingkatkan kapasitas itu gitu, biar ya kita nggak perlu lagi mempertimbangkan atau mempermasalahkan kelemahan yang kita punya gitu, tapi kita harus meningkatkan potensi apa yang kita miliki. Ya, dan supaya kita juga nggak membandingkan diri kita dengan orang lain ya, potensi yang kita miliki dengan potensi yang orang lain miliki. Iya, ya karena tentu berbeda gitu. Dan setelah kita tahu gitu ya, oh ini nih potensi kita, bakat kita di sini, passion kita di sini, ya kita jangan cuman mau tahu aja gitu, tapi juga kita harus bergerak untuk meningkatkan kapasitas. Seperti yang tadi kamu bilang, yang tinggikan gunung itu. Kalau kita misalkan stuck terus di sini gitu ya potensi kita, ya kita sulit berkembang. Ya kita harus mengupayakan hal itu gitu. Ya intinya jangan lelah untuk belajar lah ya. Kita di dunia ini ya memang harus jadi pembelajar sejati gitu. Jangan malu untuk belajar dimanapun, kapanpun, sama siapapun. Dan jangan lupa juga bahwa itu semua nggak bisa dicapai dengan mudah jika tanpa ada dukungan dari orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu, yang kelima, kita harus mencari support system. Iya, jadi cari support system tuh penting banget ya. Karena kita manusia gitu butuh orang-orang di sekeliling kita untuk saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Kita nggak bisa lah ya, dikatakan kita nggak bisa gitu hidup sendiri tanpa adanya dukungan dari orang tua, pasangan, adik, kakak, saudara-saudara, teman-teman. Maka cari support system yang memang benar-benar positif gitu lingkungannya. Ya, yang mendukung semua apa yang sedang kita upayakan. Ya. Termasuk dalam hal yang benar ya tapi. Ya. Dan juga hindari toxic people gitu. Karena kan pasti ada aja ya di hidup kita gitu orang-orang toxic. Ya kita sebisa mungkin menghindarinya, karena kalau enggak, ketika kita sedang mengalami krisis misalkan, ya kita akan makin down kalau misalkan terus dikelilingi sama orang-orang yang toksik gitu. Kalaupun misalkan kita bisa mengatasinya, ya syukur gitu. Kalaupun misalkan karena emosi kita sedang tidak stabil, sedang mengalami krisis, ya lebih baik hindari dulu gitu orang-orang seperti itu, karena akan makin galau kitanya. Selanjutnya, poin terakhir, yang keenam apa? Tentukan goals. Kenapa tuh harus menentukan goals? Kalau nggak ada goals, ya apa yang mau dituju dan langkah apa yang mau dilakukan ya bingung nantinya. Bingung akan tujuan hidup lagi, arah hidup mau kemana, bingung lagi gitu kalau misalkan kita memang tidak menentukan goals gitu. Makanya setelah menempuh proses-proses tadi gitu, harapannya kita bisa menentukan tujuan hidup kita. Selanjutnya kita mau kemana nih, mau ngapain, mau kayak gimana, mau lebih baik seperti apa gitu. Karena ketika kita udah tahu tuh goals apa yang akan kita tuju, kita akan mudah juga melakukan, oh selanjutnya targetnya ini nih di tahun ini, tahun depan begini, tahun depannya lagi begitu gitu. Kita juga ya harus tahu gitu why-nya apa sih, kenapa kita menentukan goals itu. Karena kalau kita nggak tahu why-nya, kita akan bingung, kita nggak akan melakukannya dengan penuh dorongan, dengan penuh motivasi gitu. Kalau kita tahu alasan kita melakukan hal tersebut, akarnya tuh apa, kita akan lebih terpacu untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya mencapai goals yang kita tentukan tadi.
tentukan juga prioritas gitu. Kita nggak bisa juga, kita punya goals banyak nih, ini, kita juga nggak bisa kan melakukan semuanya gitu. Karena kalau kayak gitu kita nggak akan fokus, takutnya juga tidak akan tercapai gitu. Makanya prioritas itu penting. Oh, goals yang ini dulu nih, baru goals yang ini, terus goals yang ini, terus goals yang ini gitu. It's okay kita sedang mengalami krisis tersebut, tapi jangan diwajarkan dan kita harus mau berubah ke arah yang lebih baik. Itu tadi 6 tips dari kita untuk menghadapi masa-masa quarter life crisis. Segitu dulu video dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau misalkan memang dirasa bermanfaat, boleh di-share di media sosial yang kalian punya. Kalau teman-teman ada yang punya saran atau kritik terkait video atau konten apa yang ingin kita angkat, boleh catat di kolom komentar aja. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut tentang quarter life crisis, boleh teman-teman hubungi kita di Instagramnya aku @anjarmartiana. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!